Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang sadar akan ketika inya sembahyang itu, ketika inya ruku kepada Allah, artinya inya tunduk kepada Allah. Makna tunduk kepada Allah, tunduk dengan perintah-perintahnya Allah, tunduk dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan, agar seorang hamba itu benar-benar hatinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ya Allah sembahyang kita ya Allah membawa kepada cinta kepada taat, dan memberikan bekas kita ini benci terhadap seluruh maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya Allah, jadikan sembahyang kami sebagai perisai daripada mengerjakan segala maksiat, fahsya dan munkar. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Semalam sudah kita bahas itu, thummal i'tidal, kemudian kita membahas imbah ruku'. Kenapa? Kekanakan jinapal ini imbah ruku' i'tidal. I'tidal ini lugatan maknanya al-istiqamah. Bagusnya lah aturannya itulah, habis kita menunduk kepada Allah, tunduk dengan Allah, makanya jangan sampai tunduk lawan siapa aja. Jangan sampai tunduk lawan siapa aja. Boleh kita itu patuh lawan orang lain selama orang lain itu di jalan Allah. Sekalipun orangnya bolangnya ganal benar, mengajinya di langit, di atas langit situ, ya, sorbannya 100 meter, sorbannya 100 meter, jubahnya pulang singganalan, ya, amunnya membawai orang kada di jalannya baginda Muhammad, kada usah tunduk, kada usah patuh. Samai kita patuh lawan orang yang menjauhkan kita, lawan yang kita rukui dan yang kita sujudi. Kita ruku lawan Allah, kita sujud lawan Allah, ya. Tapi lawan orang-orang yang itu, jar Habib malam tadi apa? Firaun. Aku Tuhan sudah, yang kada bersembahyangan lagi. Mudah-mudahan kada ada kayak itu di sini. Nah, kada suatu dapat ini lagi guru ya luna. Undang-undang aja bahari ada aja. Sampai wah ini dah serbu jahat parok kada ada sekong ada yang datang dahuluan. Kalau bang bertakon-takon kita berpapadiran gitu, nah kada suah juga. Insyaallah habisan sudah kada ada lagi nang kayak itu, insyaallah lah kada ada lagi insyaallah. Kenapa garang? Karena warqa'u wasjudu, Allah menyuruh kita ruku'. Mengapa ruku'nya, mengapa sujudnya, mengapa sembahyang, Allah menyuruh. La ilaha illallah. Thumma al-i'tidal, mbah ruku' kalau lah. Makna i'tidal lugatan, napa makna lugatan? Al-istiwa wal istiqamah. Wahai hamba, sadari ini ada hikmahnya. Hikmah daripada i'tidal, ketika kita sudah ruku', ketika kita sudah ruku' lawan Allah, ruku' sudah lawan Allah, tunduk lawan perintah Allah, istiqamah sudah kita atas itu. Jangan kelain lagi, sudah istiqamah di jalan Allah. Istiqamah hati kita tunduk lawan Allah. Amunnya sudah hati tunduk lawan Allah, kada mau takabur lagi, sudah disembahyang aja jin belajar kita kada bakalan sombong. Amunnya sembahyang banyak membawa kepada sombong, kada paham makna ruku', kada paham makna sujud. Ketika orang itu ketika orang itu sudah ruku, lalu Allah Ta'ala menyuruh pulang i'tidal. I'tidal itu maknanya lugatan al-istiqamah. Udah istiqamah aja atas ruku itu Tapi jangan ruku aja lah, berjalan ruku, gana mandi ruku, istiqamah jar tadi jar selalu ruku terus jar. Kada kayak itu. Makna kita tuh tunduk lawan Allah tuh istiqamah sudah di sana. Ya. Thummal i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban, wajib tumakninah. Tumakninahnya wajib, hukumnya jangan imbah ruku tak langsung pulang sujud, tumakninah. Ada sudah bacaannya lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai kita itu sembahyang itu menjadi nang kaya kada penting.
Berapa banyak hamba Allah yang mementingkan harta daripada mementingkan sembahyang. Buktinya sembahyangnya aja kacau. Sembahyang juga 5 waktu tapi kacau. Makna kacau tuh guru kada beilmu. Itu kacau. Amun orang beilmu kada mau sembahyangnya kacau. Nah, ilmu fikih supaya gerak-geriknya kada camoh, ilmu tasawuf supaya hatinya jangan camoh. Tauhid supaya hatinya itu tetap kepada Allah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amunnya kada ada ilmu yang 3 ini kacau. Jangankan sembahyang, yang lain-lain je namanya kada ada ilmu yang 3 ini kacau. Berdagang, berjualan, sama aja bang, berdagang berjualan lah. Apalagi sambatannya berwarung, apalagi amunnya kada be ilmu fikih camo, amunnya kada be ilmu tasawuf tahambur hati, amunnya kada be ilmu tauhid iya kena taagung akan harta di nomor 2 akannya Allah. Harta harus pian lebih penting mana adalah coba kena pian tuh sedikit sekali-kali tuh berpikir coba sedikit. Amunnya tertinggal HP, aduh. Kehilangan HP kan misalnya, aduh. Pokoknya tertinggal diambil anak aja jin. Kalau pina takutan kalau minta hampas guru hati itu camuh banget sudah tak camuh banget. Hati-hati kalau minta hampas. Sembahyang, Bang. Adakah kayak itu? Takutannya kita sembahyang tuh kalau pina kadesah, kalau pina ada kan kayak itu hati kita. HP hanya nukar. Yang ngarannya hanyar nih nyaman guru lah. Pengantin tuh punya hanyar nyaman juga. Seminggu nyaman masih. Sebulan masih ayang-ayangan. Setahun ayong-ayong lain lagi. Kededa ayang-ayang lagi sudah ayong-ayong. Apa aja ayong-ayong pada tahu juga. Barang aja menyambat. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sembahyang istiqomah itu hikmahnya i'tidal, amunnya sudah kita itu tunduk di hadapan Allah, tunduk kita tuh sudah dengan Allah tunduk kalau lah ni rukuk ni tunduk. Salah kiblat kok mana kiblatnya. Ayo bismillah angkat istiqomah. Ketika berdiri ini kita menjalani kehidupan macam-macam. Waktu kita berdiri, makanya di dalam sebuah kitab itu hikmah daripada i'tidal itu kita ini ketika berdiri itu yang kita hadapi itu banyak benar. Dunia yang kita hadapi, mbah tu pulang dunia itu berataan gawian masalah, tapi tetap istiqomah dalam khudu kepada Allah. Untuk menyempurnakan makna khudu ketika istiqomah, Allah Ta'ala suruh kena pulang sujud lagi jalan Allah Ta'ala. Memperkuat pulang daripada makna istiqomah itu disuruh Allah Ta'ala sujud pulang, kada sekedar itu aja, kada sekedar ruku aja, sujud pulang. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bang sekali-kali kayak itu amun kita tuh sayang bener lawan harta, sayang bener lawan apa-apa tuh dibandingkan yang paling dibandingkan lawan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Apa aja itulah kayak menuntut ilmu, pilih mana pian duduk kayak ini menuntut ilmu ketinggalan majelis, sebuting aja ketinggalan majelis rasa camuh tuh pang hati kayak HP hendak dihampas orang, kayak duit tuh hendak diambil orang. Ini misalnya dagangan tuh misalnya payunya misalnya sedikit aja ujungannya, padahal ujungannya juga sudah sedikitnya jadi camuh hati tak. Ini cinta lawan dunia kayak itu. Cinta lawan sembahyang. Bang kan apa garang sembahyang ini silah bainana wa bainallah. Pian tahu kah? Isra wal Mi'raj itu kadanya saben tahun aja Pak. Isra wal Mi'raj itu dikenang setiap sembahyang 5 waktu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Isra wal Mi'rajnya umat Sayyidina Muhammad saban hari. Kadanya saben tahun bang. Tahun kena rame banyak orang hadir. Sembahyang tu Isra Mi'raj. Sembahyang Isra Mi'raj. Siapa panutan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Cari kayak itu nah. Pokoknya amun aku tertinggal sebuting aja majelis ilmu, tertinggal sembahyang berjamaah aja nah. Hah? Sembahyang berjamaah. Kayak apa sembahyang berjamaah? Hidupakan di dalam jiwa raga kita. Makanya jar Habib lah hukumnya berjamaah itu apa? Sunnah. Tapi jar sidin amunnya orang itu dasar bujur inya itu paham makna sembahyang, inya katakan dalam hatinya aja masing-masing aja sembahyang berjamaah wajib ke sana aku. Itu waktu di akhir Maulid tuh Habib menyampaikan angka itu. Kenapa garang? Ujungannya 27. Orang berdagang tuh lah, kita tuh lah masalah akhirat ini kayak berdagang juga. Biar tuh kojok memikirkan nang kayak apa caranya supaya sukses di dunia. Nang kayak itu juga kita memikirkan gasan sukses di akhirat nang kayak itu juga. Tahu aja ujungannya banyak benar sudah. Misalnya sembahyang pakai siwak, ujungannya banyak. Batu pulang sembahyang berjamaah, ujungannya banyak. Aja itu kalau diperhatikan benar. Itu Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. Kubur Sidin parak lawan kubur Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi lawas tuh dulu Sidin. Pondok ulun dulu tuh parak lawan kubah Sidin. Parak lawan kubah Habib Ali. Setahunan tuh saben minggu berziarah Habib Ali Habsyi yang kita rancak baca tuh maulidnya. Nyaman dulu di Siun setahun dulu di sana di Furu, di cabangnya Darul Mustafa dulu setahun di situ. Nah di muka pondok kami itu ada kubah Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. Sidin itu adalah berkuda menuju ke masjid. Berkuda jauh yang hendak ditangi Sidin hendak berdakwah. Sekalinya pas hendak sembahyang, tak tinggal siwak hakun aja bebulik Sidin. Hadangi dulu sembahyang Sidin. Jadi imam, aku mau ambil siwak dulu aja Sidin. Kenapa garang? Orang tahu ujungannya banyak. Nah, amunnya kada ingat juang bawa guru lah menyokoler, jangan koler nah. Gosok pakai baju, rigat guru aja. Hakun rigat hati kah? Hakun rigat baju kah? Nah, gosok sedikit. Niat siwak, dia diam. Tapi paling afdalnya, arak. Tuh amunnya orang pandai. Nah biar nih mun saben hari ada majelis ilmu, hendak berujung banyak nih. Aku kada kau juapang sembahyang 1000 rakaat nah. Aku kada kau juapang na maelangi orang 1000. Anda kada kau juapang na maumpati orang mayit 1000. Maelangi orang garing 1000. Tahu paham ilmunya, makanya asa kada nyaman kada hadir majelis ilmu. Kenapa garang orang paham ilmu akhirat? Sembahyang na. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi paham akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan mungkin dosa-dosa kita ini yang olah kita ini kada paham masalah nang kayak itu. Tertutup dengan dosa-dosa kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah malam Jumat malam ini ya Allah. Malam Jumat di bulan Rajab ya Allah, bulannya Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Agar jangan terlalu tebal hijab kami antara kami dan antara urusan yang berbau akhirat ya Allah. Dan kedua orang tua kami ampuni dosa mereka juga ya Allah, dan guru-guru kami berdaan ya Allah. Tsummal i'tidal, istiqamah. Orang tuh ketika sudah berdiri banyak benar masalah-masalah. Nah, ada yang hendak kawin ripai. Ada yang hendak sukses ripai, ada yang hendak begawi ripai. Ada yang hendak macam-macam Ada yang hendak sukses, ada yang hendak lulus. Itu pang ketika berdiri itu nah. Tapi ingatkan istiqomah ini kita imbah apa? Garang imbah hati kita itu sudah ruku lawan Allah. Nyaman nam hati kita sudah ruku lawan Allah. Sempurnakan makna ubudiyah kita, mana kehambaan kita lawan Allah, sujud pulang lawan Allah. Itu istiqomah nang kayak itu nah, hati kita tuh nah istiqomah nang kayak itu hikmah daripada i'tidal. Amunnya kita belajar i'tidal kayak itu aja paham ibadatan sudah. I'tidal itu habis ruku i'tidal, tapi maknanya bang kayak apa kita harus memahami juga supaya sembahyang kita itu berisi paling kada itulah. Nah imbahnya pulang apa? Tsumma sujudu marratain, kemudian sujud dua kali disuruh sujud lawan Allah.
Ini supaya sempurna berataan. Ketika kita berdiri, ketika kita apa? Ketika kita ruku, ketika kita sujud, sebutin lagi belum? Apa? Beduduk. Nah, wal julusu baina sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kull wa yaf'al baqir rakaat kadzalik, dan mengerjakan sisa daripada rakaat yang seperti itu juga. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, bahwasanya pada ciptaan langit dan bumi, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar, perpindahan antara malam lawan siang. Tadi siang lah. Ini apa pulang malam. La ayat itu adalah alamat, itu adalah sebagai alamat wahai orang-orang yang beriman. Itu ciptaan langit dan bumi. Mbah tu pulang perbedaan pergantian malam lawan siang. Wahai orang-orang yang beriman, itu tanda apa garang bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang pintar, bagi orang-orang yang cerdas. Gasen apa Allah menciptakan langit, gasen apa Allah Ta'ala menciptakan bumi ini batu pulang perpindahan siang lawan malam, antara kejadian kehidupan ke samudera kehidupan kita berataan. Sia-sia kah? Ya? Orang yang pintar latilah, orang yang pintar ada di dalam sembahyang berataan. Napa jar? Imbahnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang istimewa, orang yang hebat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang yang selalu zikir lawan Allah ketikanya berdiri dan ketikanya berduduk, wa ala junubihim, ketikanya berbaring. Itu orang-orang yang pintar. Orang yang pintar itu orang yang harat kah memikirkan dunia kada. Orang yang pintar itu orang yang orang yang lungur kah kada. Sampai lungur mengaji, membaca Fatihah kada bisa. Terus lait-lait masih zikir kepada Allah kadada, yang ingatnya dunia ya lungur akhirnya tuh dunia aja misalnya. Ini kan ada yang nyebeti yang lungur lah, ulun jadi lungur juga. Ya. Lungur kesan dunia maksudnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ketika berdiri di sembahyang adakah? Ada pemulaan lagi. Allahu Akbar. Kita disuruh ingat Allah sudah. Di dalam sembahyang aja sembahyang. Amun orang-orang yang pintar sembahyang, amunnya kada sembahyang bungol. Itu kada ulil albab ngarannya, ulil apa guru? Ulil albab apa berbalikannya? Ulul jahal. Ulul jahal. Ini ngarannya Ibnu Jahal. Duriyatnya Jahal. Nya ada Abah Abu Jahal ada zaman Nabi. Ada bisi anak toh, ya bebuhan nang kaita tak. Anak-anak abnaul jahal. Anak-anaknya bebuhan Abu Jahal ya, keturunannya itu keturunan apa gara? Keturunan kadanya keturunan nasab pang, keturunan paham. Pemahamannya turun menurun daripada Abu Jahal sampai kepada anak-anak Jahal nih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Imbas sujud kita berduduk di sembahyang ada. Tinggal berapa wa ala junubihim. Ini disimpulkan aja, artinya ketika ruku, mbah tu pulang ketika sujud, bertambah lagi sujud itu sujud tuh wa ala junubihim, berabah bahanak guring pulang, ingat pulang lawan Allah nih tuh orang-orang yang pintar aja Allah. Ini langsung dapat cap daripada Allah. Orang yang ulul albab, orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang hebat, ketika inya berdiri mengingat Allah, ketika inya berduduk mengingat Allah, ketika inya berparing mengingat lawan Allah. Nitu aja kah? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inya memikirkan
ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Napa imbahnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau kada pernah menciptakan sesuatu yang batil. Husnudan harus lawan Allah. Subhanak. Tetap lihat orang yang pintar. Subhanak ini akan menyucikan Allah. Yang disuciakannya Allah, makanya ketika ruku tuh kita suciakan Allah. Orang yang pintar ngarannya ketika sujud pang yang disuciakannya Allah subhanahu la ini menyuciakan Allah subhanak. Napa yang pinta dunia kah? Napa yang pinta mobil, rumah, bini hanyar, bini anom. Pian bisi bini anom lah bro. Bisi kada bini anom. Bisi kada guru. Bini sidin anom pada sidin kalau lah. Bini anom ngarannya anom umur kaduan nih guru. Bini anom tuh maksudnya tato hasidin pada bini. Anom ngarannya kadanya bini dua kada. Kada minta itu orang-orang yang pintar. Kenapa? Subhanak, imbahnya menyuciakan Allah ketika inya ruku, ketika inya sujud. Yang disucikannya Allah, apa inya minta? Nanti, Faqina adzabannar. Ya Allah, lindungi ulun daripada api neraka ya Allah. Ini tuh orang-orang yang pintar. Ya Allah, lindungi ulun ya Allah dari api neraka ya Allah. Jangan jadikan harta ulun api neraka ya Allah. Jangan jadikan pikiran ulun membawa kepada api neraka ya Allah. Jangan sampai nafsu ulun mengalahkan ulun ya Allah, terus membawa kepada api neraka ya Allah. Di mana jarang dilajarin ini berataan, amunnya orang sujudnya dan rukuknya bujur, pastinya akan mensuciakan Allah, dijauhkan Allah Ta'ala daripada siksa api neraka. Makanya sembah yang jangan kada sembah. Bukan kanakan, awas bila kada sembahyang lah. Tadi sembahyang ada? Subuh sembahyang. Nah, nyatai tadi sembahyang berjamaah. Subuh sembahyang ada? Catok malaikat di kamu yang ada sembahyang di dalam kubur. Tahu? Catok malaikat. Maka tahulah, nih tokolnya ganalnya kayak masjid nih ganalnya. Ayo ikam. Sekali catok langsung hancur kepala. Kanakan tuh ditukutani dulu, bahnu apa lu juga bang dikutani nang gitu. Jangan pukul aja. Bahnu lebih apa? Lebih bermanfaat dikutani daripada dipukulnya malah wani. Mana tadi? Wujub fil qul, itu tuh makninah itu wajib berataan untuk seluruh rukun lah. Wa yaf'al baqir rakaat kadalik, dan gunakan kayak itu diulang subuh supaya kadang alibana 2 rakaat ajahan. 2 rakaat berapa kali sujud kita sujud ruku kita 2 kali, sujud kita 4 kali lawan Allah. Itu berdiri, mbah ruku ingat pulang, mbah pulang sujud ingat, mbah pulang duduk ingat lawan Allah Subhanahu. Kadakah masuk di ulil albab nenek? Batu pulang tafakur nah ya Allah, tafakur pulang kita i'tidal ni apa? I'tidal non istiqomah unda berdiri ni banyak yang goda-godaan. Fitnah nih masuk macam-macam apa-apakah masuk tapi hatiku tetap istiqomah. Kena hanya kita pelajari apa garang yang dinamakan dengan sujud. Sujudul qalbi. Sujud hati itu sujud lawan Allah sudah. Amunnya hati itu sujud lawan Allah nyaman benar. Kada mau lagi sudah terangkat, kada mau sombong. Kada mau merasa alim, kada mau merasa bisa, kada merasa apa iyanya, kada merasa kenapa gerak hatinya sudah sujud lawan Allah. Ada makna sujudul qalb di dalam kitab Taujihun Nabi yang dikarang oleh Habib Umar. Jadi Habib Umar itu ada
beliau menjelaskan tentang masalah sujudul qalb. Insyaallah kena kita pelajari kena yang akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan hati kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjaga sembahyang 5 waktu insyaallah. Mudah-mudahan kita paham makna ruku lawan Allah, makna i'tidal, makna sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan kami sebagai ulul albab ya Allah, jadikan kami ulul albab ya Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya Allah, jadikan lisan kami ya Allah selalu mensucikan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami ya Allah selalu mensucikan Engkau ya Allah. Jangan kayak inilah, banyak juga terkadang orang mengatasnamakan Allah, tapi masalahnya inya malah mensuciakan diri inya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah juga. Maha suci Allah aja. Tapi ketika inya menyambat subhanallah itunya mensuciakan dirinya. Contohnya ini sudah bobolang rapi-rapi, sudah pakai rida guru palinya guru sini Pak jar bersihi WC atau bersih sapo. Subhanallah nyuruh hunda kajar. Nah subhanallah nyuruh hunda. Subhanallah, nah apa nih itu? Atau melihat di TV, melihat subhanallah, 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 subhanallah. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Melihat orang nang lalai, melihat orang ahli maksiat, melihat yang macam-macam tuh, melihat orang-orang yang kan bisa di TV jin, yang di hadapan kita jin. Merasa hebat daripada inya, kada bujur ngarannya kita mensuciakan Allah. Alhamdulillah jalan udah kada kayak inya tuh jalan. Nah, alhamdulillah udah kada kayak inya. Alhamdulillah ya Allah, pengen jaga akan ulun ya Allah. Tapi jangan merasa lebih hebat daripada inya. Namun merasa hebat daripada inya sama yang mensuciakan seorang. Alhamdulillah nafsi. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita yang dalam kebaikan berataan menyampaikan kepada Allah bisri Nabi walin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. I'tidal itulah, ingatkan i'tidal itu beda pendapat antara ulama. Ada yang menyambat i'tidal itu adalah rukun pendek, ada yang menyambat rukun panjang. Tapi menurut Ibnu Hajar, amunnya di akhir rakaat terakhir, amunnya zuhur berarti rakaat yang keempat, i'tidalnya boleh lawas. Kenapa? Karena di sana ada kunut. Boleh kita kunut nazilah di sana. Biasanya imbah asar tuh di Darul Mustafa di wadah kami itu Habib baca doa panjang, doanya imbah asar. Padahal di i'tidal itu, maka i'tidalan aja rukun qasir, rukun pendek jar. Tapi menurut ulama di rakaat yang terakhir itu boleh. Kenapa? Karena mahallul kunut, tempat orang berkunut di rakaat yang terakhir itu. Ya, boleh itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammad